Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, bertemu lagi bersama saya di Wijas Channel. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena subscribe dari Bapak Ibu adalah semangat bagi saya untuk terus memberikan info-info penting seputar pelaksanaan penerimaan P3K Guru. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Jadi saya perhatikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pengisian DRH dan pengunggahan dokumen. Seperti nama KTP berbeda dengan nama ijazah, kemudian data SD, SMP ataupun SMA belum terakreditasi, terus pengisian data keluarga ketika orang tua sudah meninggal, dan yang paling penting adalah pengisian riwayat pekerjaan itu wajib diisi atau boleh dikosongkan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah terkait dengan nama KTP yang berbeda dengan ijazah. Contohnya seperti ini. Jadi nama KTP yang sudah tercantum di sini sudah otomatis terisi dan tidak bisa dirubah lagi. Apabila ada perbedaan nama, misalnya di KTP menggunakan gelar, maka itu tidak akan menjadi masalah, karena nama yang digunakan untuk pengisian DRH adalah nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Kemudian bagaimana Pak jika ada perbedaan huruf antara nama yang di KTP dan ijazah? Misalnya nih, nama di KTP Aryani, sedangkan di ijazah namanya Aryani. Jadi I-nya yang satu pakai Y, satu lagi pakai I. Nah, itu juga tidak akan menjadi masalah Bapak Ibu, karena perbedaannya hanya sedikit. Tapi disarankan kepada Bapak Ibu nanti setelah diangkat sebagai P3K untuk tetap memperbaiki kesalahan nama tersebut di kantor Dukcapil. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana jika status ataupun alamat KTP sudah diperbarui? Misalnya KTP yang lama statusnya belum menikah, sedangkan pada saat pemberkasan sudah menikah. Nah, ini disarankan untuk diperbarui statusnya pada saat pengisian DRH, supaya bisa memudahkan Bapak Ibu nanti saat pemberkasan gaji untuk pemberian tunjangan istri maupun tunjangan suami. Kemudian untuk pengisian alamat domisili adalah alamat tempat menetap kita saat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk pengisian alamat domisili itu adalah alamat tempat menetap kita saat ini. Bisa diisi sesuai KTP, bisa juga diisi berbeda dengan KTP. Kemudian yang ketiga adalah akreditasi SD, SMP, SMA yang belum terakreditasi pada saat kita lulus kemarin ataupun pada saat kelulusan di awal. Nah, kalau terjadi seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu pusing, data akreditasi tersebut cukup diisi dengan tanda strip saja. Nah, contohnya seperti ini tanda strip. Yang keempat adalah bagaimana cara pengisian NIK ataupun nomor KK jika orang tua sudah meninggal. Ini juga sama persis seperti pengisian akreditasi SD, SMP, SMA. NIK dan nomor KK orang tua yang sudah meninggal cukup diisi dengan tanda strip saja. Jadi sama ya Bapak Ibu, untuk yang akreditasi SD, SMP, SMA dan NIK dan nomor KK orang tua yang sudah meninggal itu cukup diisi dengan tanda strip saja. Nah, yang kelima ini adalah paling penting, apakah riwayat pekerjaan itu wajib diisi atau boleh dikosongkan? Di sini langsung saja saya jawab. Untuk pengisian riwayat pekerjaan itu wajib diisi Bapak Ibu, tidak boleh dikosongkan. Dasar aturannya adalah Perka BKN tentang Juknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, di sini bisa kita lihat aturan tersebut yang berbunyi, kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan, dan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Di sini saya garis bawahi keterangan data lain sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu persyaratan pelamar P3K Guru di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Pada pasal 4 tentang persyaratan pelamaran ayat 1 yang berbunyi, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 terdiri atas huruf A, THK 2, B, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik, dan D, lulusan PPG. Nah, maksud dari pasal 4 ayat 1 ini adalah peserta harus memiliki pekerjaan ataupun riwayat pekerjaan. Karena THK 2, kemudian guru honorer dan guru swasta sudah pasti memiliki pengalaman pekerjaan. Maka oleh karena itu, supaya berkas Bapak Ibu statusnya tidak menjadi BTL,
Dan supaya aman juga disarankan untuk mengisi riwayat pekerjaan. Untuk pengisiannya simpel saja Bapak Ibu, dibuat saja satu kolom dari awal sampai akhir. Tidak perlu dibuat tiap tahun. Misalnya tanggal mulai kerja Bapak Ibu 1 Januari 2025. Silahkan di sini ditulis 1 Januari, maksud saya 1 Januari 2005. Silahkan di sini ditulis 1 Januari 2005, kemudian tanggal selesainya diisi tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan untuk nomor SK-nya diisi SK yang awal dan yang terakhir saja Bapak Ibu. Contohnya seperti pada tampilan layar ini. SK awal ditulis terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan tanda strip, kemudian diisi SK terakhir. Nah, contohnya seperti ini bisa dicontoh oleh Bapak Ibu. Kemudian ada sebagian instansi yang tidak mewajibkan pengisian riwayat pekerjaan. Nah, kalau ini peluangnya bisa 50-50. Maksud saya begini Bapak Ibu. Jadi perlu disampaikan kepada Bapak Ibu, untuk verifikasi berkas Bapak Ibu itu dilakukan 2 tahap. Yang pertama adalah verifikasi berkas oleh instansi masing-masing atau BKD masing-masing. Setelah itu berkas yang sudah diverifikasi instansi akan diverifikasi kembali oleh BKN. Nah, di BKN ini tahapan krusialnya Bapak Ibu. Jadi belum tentu berkas yang sudah diverifikasi oleh BKD masing-masing akan diloloskan oleh BKN. Jika masih ada yang kurang, maka BKN akan mengembalikan berkas tersebut kepada BKD masing-masing. Jadi misalnya di BKN itu disyaratkan untuk pengisian riwayat pekerjaan, sementara di BKD tidak disyaratkan ataupun tidak diwajibkan. Nah, itu peluangnya bisa menjadi BTL, karena untuk penentu lolos atau tidaknya adalah BKN. Kemudian berkas-berkas yang BTL tersebut akan diinformasikan kepada masing-masing peserta yang BTL untuk diperbaiki. Nah, mungkin itu penjelasan singkat dari saya Bapak Ibu. Jika video ini bermanfaat, mohon untuk di subscribe oleh Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.